Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Farlina, NIM 811419010, presensi 13 dari mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dan perkembangan hukum internasional. Secara umum, hukum internasional ialah hukum yang mengatur mengenai aktivitas entitas berskala internasional. Hukum ini digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dari bangsa dan negara di kancah internasional. Kita ketahui, sejarah dan perkembangan hukum internasional sendiri dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, pada masa hukum internasional klasik, yang kedua hukum internasional pertengahan, dan yang ketiga hukum internasional modern. Yang pertama, pada masa India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur mengenai hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Gautama Sutra dan Undang-Undang Manu memuat hukum mengenai kerajaan, mengenai hukum kerajaan. Hukum kerajaan pada waktu itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena hukum kerajaan belum ada pemisahan antara agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Tetapi pada waktu itu telah menunjukkan ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja dan kerajaan. Yang kedua, pada masa Cina kuno. Cina kuno memperkenalkan nilai-nilai etika pada proses pembelajaran bagi kelompok-kelompok yang berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan bagi kelompok berkuasa ini bersifat regional tributary state. Pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok pada masa Cina kuno ini telah dicanangkan atau telah dicantumkan pada kitab Konghucu. Yang ketiga, pada masa Yunani kuno. Menurut salah satu ahli dari Yunani, pada masa itu sudah ada hukum intermunisipil, yaitu hukum kebiasaan yang diterapkan pada negara-negara kota. Kaidah ini juga diterapkan bagi masyarakat tetangga negara kota. Tetapi dalam hukum ini belum ada pemisahan antara hukum dan agama, dikarenakan kebiasaan ini masih dipengaruhi oleh agama, sehingga pada masa itu belum ada pemisahan antara hukum dan agama yang berlaku. Pada masa yang keempat, pada masa Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan sama sekali. Hal ini disebabkan karena pada masa Romawi kuno menganut adanya Imperium Romawi Suci yang tidak memungkinkan adanya masyarakat yang merdeka dan yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otomatis yang menghambat munculnya negara-negara yang merdeka. Yang kedua yaitu pada masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama pada abad ke-15 dan abad ke-16. Pada masa pertengahan ini disebut juga dengan masa kegelapan, yaitu hukum alam yang mengalami kemajuan melalui transformasi sistem gereja. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, yang bersifat feodal dan tahta suci. Pada masa pertengahan ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal tersebut merupakan akibat dari pengaruh ajaran gereja pada saat itu. Tetapi negara-negara yang di luar jangkauan gereja tersebut seperti Inggris, Portugal, Swedia, Venesia itu telah memiliki benih-benih perkembangan hukum internasional. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara-negara tersebut hanya mengatur mengenai peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Pada masa pertengahan juga pernah mengalami melemahnya kekuasaan yang ditandai dengan sekularisasi seperti yang telah dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther merupakan tokoh reformasi gereja dan seiring ditandainya dengan munculnya negara-negara modern waktu itu.
Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Pada abad ke-15 dan 16, dunia telah menemukan penemuan baru, masa pencerahan ilmu dan masa pencerahan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan kesatuan politik dan rohani di Eropa dan telah mengguncangkan umat Kristen pada masa pertengahan ini. Hugh de Groot adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap keadaan hukum internasional modern. Hugh de Groot sendiri dianggap sebagai bapak hukum internasional. Sumbangan atas pemikirannya yang mengenai pembedaan antara hukum alam dengan hukum-hukum bangsa yang ada pada masa itu. Beberapa doktrin bagi perkembangan hukum internasional modern terdapat pada pembedaan antara perang adil dan perang tidak adil, gagasan-gagasan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan individu, netralitas terbatas, serta konferensi-konferensi periodik antara penguasa-penguasa negara, serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku Mer Liberum pada tahun 1609. Samuel Rudendorff menyatakan bahwa hukum internasional dibentuk atas dasar hak-hak alamiah universal dan perang sebagai alat hanya dapat disahkan melalui syarat-syarat yang ketat. Yang ketiga yaitu hukum internasional pada masa modern. Hukum internasional pada masa modern ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, pada abad ke-17 dan 18. Pada abad ke-17 dan 18 ini, bangsa-bangsa memiliki nama baru sebagai hukum internasional. Pengertian baru ini sangat berpengaruh terhadap hukum internasional itu sendiri, yaitu sebagai adanya pemisahan antara persoalan domestik dan persoalan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat dari munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok dan antar agama yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Yang kedua terjadi pada abad ke-19. Pada abad ke-19 ini, hubungan internasional dapat dikatakan telah berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebangkitan negara-negara baru di luar maupun di dalam benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia. Adanya penemuan-penemuan baru. Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum internasional pada abad ke-19. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional adalah wadah The Law International Association dan The Droit International. Hukum internasional juga merupakan objek studi dalam kajian yang sangat luas. Yang ketiga yaitu pada abad ke-20 hingga dewasa ini. Pada abad ini, hukum internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague yang dibentuk pada tahun 1899 dan 1907. Sejalan dengan berkembangnya masyarakat modern, hukum internasional dituntut agar dapat mengatasi energi nuklir dan energi termonuklir serta perdagangan internasional. Berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa hukum internasional diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang telah terjadi dalam hubungan internasional. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.